Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan, kita berusaha lebih untuk bisa mendekatkan diri dengan Allah dengan amalan-amalan wajib, dengan amalan-amalan sunnah. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, sehingga dengan salawat yang kita ucapkan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita mengharapkan Ramadan ini 1442 Hijriah ini agar Ramadan ini lebih berkualitas dari Ramadan sebelumnya. Kita harapkan Ramadan ini Ramadan yang lebih berkesan daripada Ramadan yang sebelumnya. Patutnya dengan harapan kita yang seperti itu, kita tak lupa untuk mempersiapkannya. Harusnya jauh-jauh hari sebelum hari Ramadan ini. Harusnya kita sudah mempersiapkan di bulan Sya'ban kemarin, kalau enggak di bulan Rajab. Sehingga dengan persiapan yang lebih dan niat dan target-target yang telah disiapkan, sehingga Ramadan yang kita hadapi hari ini bisa lebih berkualitas dan lebih berkesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, target di bulan Ramadan ini patut kita cantumkan, patut kita membuat list target di bulan Ramadan ini. Di antara target-targetnya, kami akan menyampaikan target yang dapat mensukseskan puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini. Target yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Target yang pertama yaitu menjaga sholat 5 waktu. Hafidhu ala salawatil khamsah. Hafidhu ala salawatil khamsah. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kewajiban yang terbesar bagi orang Islam, yaitu apabila orang itu sudah berani meninggalkan sholat secara sengaja, maka orang itu telah fasik ataupun kafir. Maka pentingnya kita dalam menjaga sholat 5 waktu ini, karena suksesnya urusan kita di dunia yaitu dengan penjagaan 5 waktu ini. Kita berhasil menjaga sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita jaga dengan sempurna tanpa menunda-nunda, tanpa mengabaikan dan menyepelekan. Insya Allah urusan kita apapun yang kita hadapi akan terselesaikan. Apapun jabatan kita, kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu, maka itu akan awal kecelakaan kita di karir kita atau di jabatan kita. Na'udzubillah min dzalik. Salat 5 waktu patutnya kita harus memegang erat salat 5 waktu ini. Jangan sampai salat kita 5 waktu ini tertunda-tunda. Bahkan salat kita yang rumah kita itu dekat sama masjid, tapi kita malah memilih salat di rumah. Tapi rubahlah itu. Ini bulan Ramadan, bulan yang mana di dalamnya penuh fadilah-fadilah yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya, maka kita merubah kebiasaan kita dari sebelum Ramadan sampai Ramadan ini, kita harus merubahnya lebih baik. Amalan yang pertama. Yang kedua yaitu puasa Ramadan sendiri. Puasa, salah satu puasa yang diwajibkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini ada 3 poin. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, yang merasa percaya sama Allah, bukan hanya sekedar informasi tapi percaya, dan kepercayaan itu konsekuensi untuk menjalankan apapun yang Allah perintahkan dan Allah larang. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan puasa
bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. La'allakum, apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar bertakwa. Jadi ketika orang itu sudah berani meninggalkan puasa Ramadan, dianggap remeh, ataupun orang itu mampu untuk berpuasa Ramadan, tapi dia itu menganggap, alah puasa Ramadan nanti mudah, tinggal nggak usah puasa, di akhir Ramadan bayar fidyah selesai. Nah, tapi bukan itu. Dari puasa itulah kita bisa mendapatkan pembelajaran. Belajar bagaimana orang-orang di pinggir jalan sana mengalami kesusahan makan. Bagaimana orang di pinggir jalan sana makan 2 hari sekali, 1 hari sekali, ataupun tidak makan selama seminggu tapi masih bertahan. Nah, kita diminta oleh Allah agar bisa belajar dan bisa merasakan nasib yang dirasakan oleh orang-orang yang di pinggir jalan yang kita ketahui. Puasa Ramadan ini bertujuan agar orang itu lebih bertakwa. Ketakwaan itu dilihat dari puasa Ramadan ini. Orang yang mampu tapi tidak berpuasa, maka dia itu bukan orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertakwa yaitu mampu menjalankan ibadah puasa tanpa menyertakan berbagai banyak alasan, maka dia akan insya Allah mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengamalkan amalan sunnah di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini sunnah yang khasnya sunnah Ramadan yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih yaitu sholat khas di bulan Ramadan. Seperti halnya itu ayam geprek. Kalau di ayam geprek itu ada berbagai menu. Ada ayam geprek, ada nasi goreng, ada mie goreng, mie kodok, dan yang lainnya. Tapi di ayam geprek itu yang paling khas yaitu geprekan ayamnya itu. Seperti halnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang paling khas yaitu sholat tarawihnya itu. Kalau di masyarakat Indonesia ini sholat tarawihnya. Maka sholat tarawih ini jangan sampai kita abaikan, kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan begitu saja. Karena sholat tarawih ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadhana, barang siapa yang berdiri menegakkan sholat di malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman yang penuh dan ihtisaban, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan balasan dari Allah, ghafira lahu ma taqaddama min danbih, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Itu adalah amalan sholat tarawih. Dan banyak amalan yang lainnya yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat syuruk, sholat isyraq, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat-sholat lainnya. Yang mana dengan amalan sunnah itu akan dilipat gandakan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai sunnah-sunnah di bulan Ramadan ini kita redup, tapi kita lampui, kita sinari Ramadan ini dengan amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu senantiasa bersedekah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai sedekah hanya pengajian ketika kita ikut pengajian, tapi di bulan Ramadan ini momentum yang sangat besar untuk bersedekah. Sebagaimana Nabi SAW ketika sebelum Ramadan itu sedekahnya itu sangat rutin sekali. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu sangat rutin dan kontinu. Dan ketika masuk bulan Ramadan, sedekahnya Rasulullah itu seperti angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Ibaratnya itu sebagaimana angin sepoi-sepoi yang selalu mengangini kita sehingga mendapatkan kesejukan dan manfaat dari angin tersebut. Maka dengan sedekah ini kita harus membuat target sedekah pagi, sedekah subuh, infak subuh. Maka kita bisa meniru celengan anak-anak kita. Kita nanti ke toko beli celengan kecil yang terbuat dari plastik ataupun dari tanah. Kita beli, kita niatkan setiap pagi sebelum sahur ataupun setelah sahur ataupun setelah subuh, kita niatkan infak, sedekah, masukkan celang itu, kita simpan selama 30 hari. Nanti hari ke-29 baru kita buka. Kita hitung hasilnya berapa. Hasil itulah kita nanti akan sedekahkan, kita donasikan, kita infakkan kepada fakir miskin
di sekitar kita, pada anak yatim yang kurang mampu, yang pengen beli baju baru tapi belum bisa untuk membelinya, yang pengen merasakan manisnya sirup marjan tapi belum bisa untuk membelinya, maka kita dengan sedekah yang kita lakukan setiap subuh itu, kita donasikan, kita infakkan pada fakir miskin terdekat kita. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi Ramadan ini jadikanlah Ramadan yang berkualitas di sisi Allah, dan terkesan dari Ramadan yang menjadi bekal kita ketika mati kelak. Sehingga dengan amalan-amalan yang kita kerjakan tadi bisa menjadi kendaraan kita menuju surga Firdaus yang Allah beri siapkan pada kita semua. Mungkin cukup ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.